Selamat datang Mas Ardian, Ya. PSTI. Ya. Paguyuban Sopir Truk. Persatuan, Mas. Oh, Persatuan. Ya. Oh, Persatuan Sopir Truk Persatuan Indonesia. Sopir Truk Indonesia. Ya. Oke. Mas, PSTI itu sebenarnya apa sih, Mas? PSTI itu kita semacam organisasi truk, Mas. Jadi tujuan kami membentuk PSTI itu istilahnya bikin teman-teman di jalan itu banyak saudaranya. Kayak zaman-zaman dulu, kalau misal kita di luar daerah, kita rusak atau kita kena alangan gitu, biasanya kita ngurusi sendiri. Iya. Kadang-kadang bos harus datang ke sana kan. Nah, kalau sekarang ada PSTI udah enggak. Jadi teman-teman yang di daerah terdekat sana yang kita mintai tolong. Itu semacam komunitas gitu. Ya, komunitas. Plat merah bukan? Bukan, Bukan, independen. bukan. Independen kita, Mas. Jadi awal-awal lahirnya sejarah gimana PSTI itu? Awalnya itu kita cuma Facebook, Mas. Itu Facebook. satu forum, satu grup di Facebook yang dibuat sama seorang anak SMA zaman dulu. Malahan. Nah, jadi mungkin bapaknya driver dulu ceritanya kan. Ya. Bapaknya driver, dia pengen bikin forum yang bisa meringankan pekerjaan orang tuanya. Jadi bikinlah satu grup Facebook PSTI itu tadi. PSTI. Dari Facebook itu kita jumpa terus Kopi darat. kopi darat. Kita bisa bikin satu logo, jadi buat tenger, buat tanda. Oh, ada logo ini berarti ini temen gitu loh. Oh, gitu. Terus jadilah organisasi ini. Pertama lahir di kota mana? Kalau lahirnya itu tercetus Facebooknya itu di Ngawi. Di Ngawi. Di Ngawi itu dia orang Ngawi, anak ini orang Ngawi. Kita sebut Mas Geni lah. Mas Geni ini yang nyipta ke PSTI. PSTI. Ya, terus kita pertama kali ketemu, kebetulan saya dulu nggak ikut. Itu di Demak. Demak, lalu ada musyawarah di Semarang. Ya. Akhirnya lahirnya di Semarang itu tadi. Oh, berarti sudah punya legalitas. Ada. Berarti ini semacam ormas atau kelompok Perkumpulan. perkumpulan. Berarti ada ketua umumnya. Ada. Untuk kepengurusan pusatnya ada di. Kepengurusan pusat ada di Ngawi karena ketua kita orang Ngawi. Berarti sudah berbadan hukum, Mas. Sudah. Tiap daerah ada pengurusnya, misalnya Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kebetulan kita ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada Korda Jateng. Korda Jateng. Ada yang di Jatim, bahkan ada yang di Sumatera, Mas. Di Sumatera, di Sulawesi, Berarti di Timur ada. semacam solidaritas supir truk ya. Iya. Ini supir truk apa, Mas? Supir truk antar kota, ekspedisi atau Semua. apapun boleh. Semua. Yang Boleh. penting supir truk. Nggak harus supir truk sih. Nggak punya truk juga nggak apa-apa. Ada ya nggak punya truk gitu loh. Jadi dia cuma buruh. Bahkan supir pickup ada. 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 Ya berarti nggak harus supir truk. Nggak. Oke, berarti khusus di Klaten sudah ada. Ada. Di Klaten ada, itu bukan Korda, Mas. Kita Korwil. Jadi Korwil itu tiap kabupaten. Malahan. Ya. Korwil tiap kabupaten ada. Terus anggotanya berapa? Kalau di Klaten sendiri kurang lebih 50 orang. 50. Ya. Karena ketika ada istilahnya apa ya, semacam bencana alam, saya kan pernah lihat PST itu apa gitu kan. Berarti kegiatannya semacam itu ya. Kalau kegiatan kami itu sosial sesama sopir sama sosial masyarakat. Contoh sosial sesama sopir, kadang ada teman dari luar daerah kok kena halangan di sini gitu. Biasanya kita yang kondisikan. Oh, seperti kemarin yang kita di Sungkur itu ya. Iya, betul. Koordinasi ya. Iya. Oh. Terus ini, Mas, kalau ada yang truk kadang ada di terminal Delanggu kalau nggak salah, bermalam gitu. Nunggu muatan ya. Iya. Itu bisa nginep di situ, nongkrong gitu. Kalau nginepnya kita yang penting tempat aman. Kadang-kadang kita di pom bensin, ada yang di Kemudo juga. Kemudian itu. Nah, ada yang di terminal Delanggu kan, itu parkirannya enak, Mas. Mm. Terus ada base camp di TDC juga, itu komunitas lain juga yang di Klaten juga. Kebetulan kita kan harmonis nih sama komunitas lain di Klaten gitu. Berarti ada komunitas truk lainnya juga, Mas? Banyak. Terus kalau PSTI kan sudah punya legalitas. Pernah nggak ada sesuatu terus ngobrol dengan pihak terkait, nah itu dari pihak kepolisian atau pihak dinas perhubungan atau apa gitu, Mas? Kalau dinas perhubungan kebetulan kita di luar daerah dulu pernah saya diundang ke Timbangan Jatisali untuk dialog terkait odol, overdimensi, overloading. Itu salah satu peraturan menteri. Oh iya. Berarti itu sebagian dari keluhan supir truk ya, Mas? Kalau waktu itu kita sebutnya bukan dialog, Mas. Kita sebutnya cuma mendengarkan orang. Jadi kita belum sampai
mengeluarkan unek-unek waktu itu. Yang memberatkan supir truk apa sih, Mas? Sanksinya kebetulan. Sanksinya, Mas. Enggak, yang di odolnya kan? Yang dipahami teman-teman supir truk, itu aturannya memberatkannya di sebelah mana itu? Kalau aturan odol itu sebenarnya kalau tertib semua, itu kita seneng. Karena kita harus muat yang standar, nggak perlu over dimensi, nggak perlu overloading atau over beratnya. Kita muatannya standar. Tonase kita, tonase. Kita seneng, Mas, sebetulnya. Truk mesinnya, truknya awet. Iya, semuanya awet sih. Tapi yang kita keberatan itu kenapa sanksinya ditempatkan pada kita, kepada pemilik armada sama kepada sopir gitu loh. Maksudnya sanksi itu yang gimana? Sanksinya itu ditujukan ke pemilik armada. Misalnya kejadian. Tahanan, Mas, ditahan. Enggak, maksudnya truk ini kelebihan berat atau tonase. Terus yang diberi sanksi supir truknya. Yang diberi sanksi rata-rata supir truk ditilang. Kalau tidak, kalau kasusnya sampai naik, kalau kasusnya sampai mencuat, pemilik armadanya yang ditindak, denda dan ancaman hukuman penjara. Oke. Terus kadang kan memang banyak teman-teman pengemudi supir truk kan bawa barang banyak. Gitu. Itu tergantung dari konsumen penyewa jasa. Atau memang kemauan supir truk biar bisa istilahnya bawa 2 muatan gitu. Ada yang memang dipaksa untuk memuat muat berat dari satu DO atau delivery order itu. Jadi pengguna jasa transportasi ini gue muatan dari sini ke sana, ongkos segini muatannya sekian. Nah kalau kita nggak mau, kalau ada muatan lain kita bisa milih sih, Mas. Kalau kita nggak mau muatan ini, orang lain yang mau, ya udah kita ambil lah. Tapi ada juga oknum sopir truk yang memang muatannya cuma segini, enteng nih, masih bisa ditambahin nih, ambil 2 DO ditumpuk-tumpuk sampai tinggi gitu kan. Itu ada juga. Karena ada kan sopir truk yang bukan armadanya sendiri, maksudnya dia murni buruh sopir ya. Ada juga yang punya truknya, truk sendiri gitu kan. Kalau si bahasanya juragan ya, atau yang pemilik armada itu kepinginnya kan mesinnya tetap awet, tidak banyak kerusakan. Tapi kebutuhan dari pengemudi kan juga butuh penghasilan yang banyak juga. Karena kan belum tentu kan penghasilannya pasti. Misalnya keluar kota, kadang nunggu muatan untuk balik gitu kan. Kalau yang sudah punya kontrak enak kan dengan perusahaan mana wira-wiri gitu kan. Kalau seperti yang teman-teman PST itu yang dibawa seperti apa yang diangkut? Yang diangkut macam-macam juga. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang muatannya kontrak. Jadi dari sini ke satu tempat udah ada muatan balik nih. Tapi sering juga teman-teman yang ambil muatan dari sini ke sana, dari sana kok sepi muatan. Kadang bisa nginep sampai 1 minggu lebih. Itu kan habis di ongkos nih, Mas. Nah kadang-kadang situ cari muatan untuk istilahnya golek puli-pulian. Golek puli-pulian, kita cari muatan yang ongkosannya agak gede. Kadang-kadang kita double muatan. Kita kembali ke masalah odol tadi. Terkait peraturan Menteri Perhubungan, itu sebenarnya memberatkan? Sebenarnya enggak, Mas. Kok enggak? Kalau peraturan Menteri itu bijaksana, kita keberatannya bukan di peraturan menterinya, kita keberatannya di tindakannya, penindakannya, gitu loh. Jadi kalau memang kita mau tertib odol, tertibkan dulu di daerah. Contoh, kok nyebut di subdaerah, Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan daerah. Nah, kaitannya dengan Dinas Perhubungan? Over dimensi overloading ini kan produknya dari Menteri Perhubungan, Mas. Oke, ya. Kalau kita harus tertib odol, tertibkan dulu di subdaerah. Sanksinya kan jenengan tahu, itu mobil dipilok terus dipotong pakai las gitu kan. Itu kan yang over dimensi atau over bentuknya, kepanjangan apa. Nah, kalau mobil itu dari satu daerah kirnya ada, mobil muatan barang pasti ada kir kan. Kirnya hidup. Di satu daerah itu masuk kir itu. Tapi masuk daerah lain ini over dimensi. Kok bisa? Nah, ya seperti itu. Jadi satu daerah ke daerah lain itu dia mau jalan luar kota, nggak mungkin kalau surat-suratnya mati atau kirnya mati. Nah, dia kan punya kir. Di dishub daerahnya dia lolos uji kir. Iya, uji kir. Ketika keluar kota dinyatakan over dimensi.
mungkin meterannya beda ya atau kalkulatornya beda. Tahu itu. Berarti dari peraturan Menteri Perhubungan itu eksekutornya disub. Disub. Yang ngerti truk itu tonase, truk itu over dimensi itu disub. Disub. Berarti kalau disub ibaratnya nggak ngerti, kalian aman loh. Iya. Kenapa takut? Loh, masalah nggak ngerti. Itu penindakannya tiap-tiap timbangan, Mas. Timbangan emang masih ada sekarang? Masih. Loh, tak kira wis ora ono. Masih ada timbangan itu. Oke, kan biasanya timbangan bisa langsung jalan gitu kan. Enggak juga. Dadahai gitu kan. Enggak juga. Oh. Ada beberapa timbangan yang kita harus istilahnya ngomel-ngomel sama. Oke. Ngomel apa ngemel? Ada yang ngomel juga. Oh, iya. Kalau ngemel kan podo-podo ya. Iya. Cuma istilahnya ada terhadap regulasi. Peraturan Menteri Perhubungan itu sebenarnya teman-teman sopir juga setuju. Setuju. Kalau itu sifatnya adil. Iya. Oke. Terkait juga dengan teman-teman dari instansi dinas perhubungan daerah. Iya. Harus adil juga. Iya. Kalau memang melanggar ya sikat semua. Kalau memang itu mobil nggak lulus uji kir ya jangan diloloskan di daerah. Fair gitu ya? Ya fair lah. Nah kan kalian biasanya piye caranya supaya lolos? Nah itu kan tergantung yang ada di anu. Itu kita jangan ngomong kalian dulu ya, oknum ya. Oknum. Ya, teman-teman PSTI. Kalau kita rata-rata mobilnya standar mas. Oke, demi keselamatan demi juga. Demi keselamatan ya? juga. Oke. Soalnya kalau PSTI Klaten sendiri kita jarang ada yang mobil besar jarang. Yang over dimensi rata-rata mobil besar. Sopo ngerti truknya ditawake gitu. Kalau bisa tak gandeng mas. Itu kan. Off odol ya. Kalau di Klaten sendiri, masnya kan aktif di Klaten. Iya. Ada nggak keluhan terhadap Pemkab Klaten atau Dinas Perhubungan Klaten? Kalau keluhan cuma ada beberapa sih mas. Contohnya. Cuma kok beberapa tuh mas? Iya. Nek cuma tuh satu. Ya ada beberapa lah. Nah, ada beberapa. Berarti banyak, nek cuma beberapa. Ya ada beberapa. Salah satu contohnya lah. Salah satu contohnya di daerah Karang itu mas. Daerah Delanggu, terminal Delanggu. Terminal yang itu hidup apa mati mas? Mati. Koma kayaknya. Kayaknya masih aktif. Yang aktif apanya mas? Gak ada yang aktif. Lo ada kendaraan masuk itu ada. Ya kurang tahu. Kalau itu bis-bis ngetem aja sih. Nggak ada yang naik turunin penumpang sih setahu saya. Oke. Yang jadi kendala jalan lingkar itu ya? Itu kan jalan lingkar mas. Kalau malam kadang-kadang teman-teman luar kota itu terjebak sama rambu-rambu yang di atas itu. Maksudnya rambu-rambu? Di situ kan ada rambu-rambu larangan truk melintas. Iya harus muter kan? Kalau truk kan harus masuk lingkar. Ya kan jalan lingkar, iya. harus melingkar. Nggak boleh masuk kota kan? Nggak boleh. Nah tapi di situ di bawahnya ada jam. Oke, masuk kota tuh maksudnya masuk kota Delanggu itu kan? Iya. Oke, berarti dari arah Jogja ke arah Solo itu harus ikut jalan lingkar. Iya. Nggak boleh lurus. Nggak boleh lurus. Terus yang merasa terjebak di? Di situ kan ada perbodennya. Di atas itu, di atas pos polisi itu ada perbodennya. Tapi di bawahnya itu ada jam. Maksudnya jam dinding apa tulisan jam? Tulisan jam. Oke, maksudnya? Jadi kadang-kadang supir luar kota itu terjebak. Ini perbodennya dari jam sekian sampai jam sekian. Lebih dari jam sekian berarti boleh masuk. Oh, semacam di kota-kota itu ya? Iya, itu. Kadang-kadang kan truk-truk luar kota malah ngambil lurus. Gitu. Oke, dikiranya sudah boleh. Sudah boleh, gitu loh. Tuh, sama aksesnya mas. Sebentar terkait rambu itu, terus yang teman-teman PSTI lakukan apa? Apa pernah ngomong sama dinas perhubungan atau gimana? Kalau ke dinas perhubungan belum sih mas. Iya. Tapi saya pribadi ya pernah ngeluh sama teman-teman lantas sih, beberapa teman-teman lantas. Tapi ya jawabannya ya seperti itulah. Iya paham lah. Ini boleh diminum, ini bukan pajang. Oh, oke, terima kasih. Jam berarti semacam terjebak. Iya. Sebenarnya apa mungkin dari rambu jam itu ada fungsi lain? Kalau fungsinya sih kayaknya logikanya bis. Apa? Bis. Untuk bis. Emang bis harus lewat jalan lingkar juga? Tapi prakteknya kan bisnya siang juga masuk kota mas. Iya. Makanya saya juga heran kenapa ada jam di situ gitu loh. Oke. Mungkin itu jam di mana harus ya mboh ya. Tapi banyak ya juga. Terus yang menindak teman-teman dari lantas. Ngejar, kamu salah tilang gitu ya. Tilang. Kalau tilang kan kadang-kadang mobil Madura, kadang-kadang mobil Lampung kan biasanya kan mas tolong. Nah itulah tugas kami. Mas tolong di tilangannya mang jupuk, ambilin dong tilangan saya gitu. Walaupun sudah bayar ambilin itu aja. Enggak, maksudnya kan kalau ditilang kan pasti sidang. Nah, waktu sidang itu kan biasanya ambilin mas tilangan saya gitu. Daripada mereka harus ke sini kan belum tentu juga mereka kesini. Berarti itu cuma satu keluhannya itu. Iya. Yang lain akses. Maksudnya akses gimana? Akses, contoh di daerah. Jadi saya kan rumahnya daerah Jatinong sini.
Saya juga punya armada truk, sering bawa truk juga. Kita mau masuk Jatinom itu banyak perbodem. Masuk Jatinom banyak perbodem. Sebentar. Ini ngerokok boleh kok, bukan pom bensin. Oke. Masuk Jatinom banyak perbodem. Perbodem truk. Di mana? Jadi kalau kita mau masuk kota Jatinom, kalau dari Klaten, biasanya kalau saya masuknya lewat terminal ini, terminal Mendo Gantungan. Mendo ya. Maju sedikit kan lampu merah, saya belok kiri. Belok kiri, bener. Nah kalau mau lewat kota Klatennya, kita harus lewat Lingkar, bypass Klaten. Bypass nganan tuh ya. Nah, bypass Klaten, terus masuknya ke kiri. Kita kalau nggak lewat RSI, Gor nggak bisa, nggak boleh truk lewat situ. Lewat RSI. Jalannya kecil tuh. Ya memang mau ke sini. Enggak, maksudnya itu truk muatan kosong nggak boleh. Nggak boleh. Truk kosong juga nggak boleh. Oke, tapi kalau yang jalan Jatinom kan jalan provinsi. Cuma mau masuk ke situnya, susah. Kalau kadang-kadang kan saya kan sering kan ada teman dari luar kota. Aku di sini, Bro. Wah, ini jalannya lewatnya mana? Kadang-kadang bingung. Kadang nggak ngerti ya. Minimnya rambu-rambu atau gimana? Ya minimnya rambu juga sih. Oke. Minimnya rambu sama teman-teman trailer atau truk-truk fuso besar. Kalau mau ke Semarang kan kalau dari Klaten, itu Semarang. Kan paling enak kalau fuso kan lewat ini Penggung. Lewat Penggung kan. Penggung itu memang boleh lewat truk. Nggak boleh lewat jalan kecil sebenarnya tuh. Itu truk fuso tapi banyak yang lewat situ sih. Kan kalau Penggung kecil. Penggung boleh. Terus Penggung lurus Karanganom. Lurus lagi Jatinom. Baru ke Semarang. Iya. Agak muter Mas, susah kalau driver pickup driver kan enak, itu masuk kemana kan bisa. Iya. Kalau truk kosong pun nggak boleh. Kosong nggak boleh. Tapi kalau lewat ya paling dekat ya RSI ini. Kalau mau ke Jatinom. RSI ngiri. Berarti aksesnya susah ya? Susah. Emang kalau lewat situ pasti dilarang orang atau mungkin tilang Mas? Yang nilang siapa? Lantas. Emang tiap hari di situ? Nah kalau ada truk lewat kan pasti kena. Nggak mungkin nggak kena. Maksudnya? Masih kena, pasti dikejar. Tak pikir mungkin ini pun kaselan. Nggak bisa. Nah, terus kalau warga masyarakat Jatinom atau mungkin warga masyarakat Karanganom kalau pulang rumahnya kan situ juga pulang juga harus ikut aturan itu. Iya lah yang ngeluh no. Ya memang resikonya punya truk seperti itu Mas. Oh gitu. Terus harapannya terkait untuk yang khusus Pemkab Klaten lah. Kalau harapan kita sih ya itu tadi sih intinya akses untuk teman-teman yang punya truk bisa masuk lebih dekat lah Mas. Sebenarnya kalau kita masuk kota sedikit, memang kita kan harus muter lewat itu Samsat itu kan. Kalau memang nggak boleh ke kanan, itu kasih akses yang lurus, itu lebih dekat itu Mas. Kalau nggak boleh ke kanan. Nah jadi masuk depan Pemda. Iya. Itu kan ada jalur satu arah. Ke kiri kan. Kiri. Narto Sabdo kan. Nah itu kalau memang nggak boleh ke kota kan ke kanan. Karena kata. Truk lurusin aja. Itu lebih dekat. Itu kan boleh sebenarnya. Enggak. Kan ada truk dilarang melintas yang ke arah kiri, berarti kan truk boleh lintas itu, cuma kan nggak boleh ke arah Metuk. Enggak boleh Mas. Jadi batasnya truk itu cuma depan lampu merah RSUD itu harus ke kanan semua, lurus kena. Depan lampu merah RSUD. Lampu merah. Rumah sakit Galioso. Iya. Itu rumah sakit pusat Mas. Oh rumah sakit pusat ya? Bukan daerah, itu daerahmu gitu, bukan itu pusat. Oh iya. Berarti kalau ada warga beli pasir gitu, terus piye? Biasanya malam kalau kirim. Kalau enggak izin. Lah kalau Pemda butuh pasir? Ya tahu kalau itu. Tapi kalau kita mau kirim pasir, teman-teman pasiran ya, mau masuk kota, izin. Izinnya pakai gini, tanda kutip. Izin. Lah kalau misal Pak, maaf ini karena memang arahnya ke situ, mohon izin sebentar, itu nggak boleh. Kalau memang bongkarannya dalam kota, kita boleh izin. Kalau memang dalam kota boleh. Kebijakan. Tapi kalau melintas nggak boleh. Nggak boleh. Ya orang gampang ya. Pernah mencoba komunikasi atau istilahnya mengadu ke wakil rakyat, teman-teman DPRD? Belum. Kenapa nggak nyoba? Kita belum pernah sih Mas. Ya udah besok dicoba. Besok kita coba. Coba aja nggak apa-apa, barangkali ada solusi gitu kan. Tuh. Apa nih ya? Harapan kita sih ada beberapa harapan juga sih Mas. Harapannya apa? Harapannya kita difasilitasi sama Lantas untuk semacam pendidikan berlalu lintas lah. Ya. Seperti itulah. Nah berarti belum pernah komunikasi dengan pihak Polres juga? Belum. Mbok ngobrol duduk bareng gitu, biar kenal kan? Belum. Ya besok dicoba. Karena ya
keterbatasan kita sih Mas, keterbatasan kita gitu. Mungkin kan kalau misal ada komunikasi mungkin kan lebih enak. Pak, gimana biar kita nggak salah, gimana aturannya, mungkin kan teman-teman semua nggak paham kan. Terus rambu-rambu tadi ada yang kurang ya, ada mungkin masukan atau usulan ke Pemkab rambu-rambunya ditambah, terus yang di Delanggu itu yang jam itu dihilangi. Ya itu begini, yang di Delanggu itu banyak sih teman-teman yang luar daerah yang kena sih. Yang ngeluh. Oke. Terus kedepannya PSTI itu mau apa Mas? Harapan kita tetap di sosial sih Mas. Jadi sosial itu bukan cuma sosial di sesama sopir, kita juga sosial ke masyarakat gitu. Kalau kita punya target tahun depan kita bisa ngadain sunatan massal sih, pengen kita tapi ya tergantung nanti gimana. Kesimpulannya jadi supir truk tuh nggak mudah ya? Nggak mudah tapi serunya di situ Mas, serunya di situ. Terus kalau kaitannya teman-teman yang nguling-nguling itu apa? Wah kalau itu oknum jadi termasuk di Klaten di PSTI sendiri kita sudah himbau jangan lakukan. Tapi kan kadang masyarakat yang pengen, aku pernah ngeliat tuh ayo goyang ke kan, masyarakat juga istilahnya provokasi atau seneng kan. Iya kalau kita sih nggak mau, kita tetap aja jalan itu, nggak usah holing. Kalau kita muatan berat jalannya miring itu udah holing sendiri itu. Tapi kan ada beberapa oknum itu kan menghibur masyarakat. Tapi memang bahaya sih, resiko semacam tolelot dulu itu kan. Itu kan jadi sebenarnya niatnya menghibur, nyatanya juga pernah viral juga kan. Tuh. PSTI. Ya udah besok kalau ada kesempatan lebih baik ngobrol dengan teman-teman di yang PRD. Bisa dibantu lah. Betul. Yang jelas jangan terlalu banyak berharap karena harapan kan sumber penderitaan. Kalau kita sih harapannya ya itu tadi Mas. Kaitan ini odol. Pungli. Pungli. Masih banyak Mas. Belum dibahas ya? Belum. Pungli masih ada dong? Masih ada. Pungli yang tanda kutip dari oknum plat merah atau yang? Ya oknum lah. Oknum. Punglinya seperti apa? Timbangan tadi? Timbangan itu udah umum, rahasia umum itu. Rahasia tapi umum. Oke. Kalau care juga rahasia umum. Padahal kan care kan demi keselamatan pengendara juga. Tapi kalau semua harus nurut aturan ya susah ya. Ya kalau memang harus nurut aturan, saya pribadi ya. Oke nggak masalah. Kalau memang tapi harus semua loh. Semua. Nah itu tadi keadilan sosial tuh sementara hanya di Pancasila. Nah iya itu. Kayak di tol itu kan kadang-kadang tol sering loh Mas kita. Muatan saya standar pakai tenda gitu. Dari belakang totot. Itu nggak banyak sih sebenarnya, cuma kita ngasih sekedar lah. Lah kalau nggak salah ngapain ngasih? Ya emang gitu sih, umumnya gitu sih. Kode etik lah. Kekancan. Ya misal kalau istilahnya nggak salah, kenapa juga gitu? Mungkin atau merasa aku ada salah. Nanti kalau kita nggak ngasih, kita dicari kesalahan, repot kita Mas. Misal bilang aku nggak punya uang, gitu kan gimana? Misalnya aku mepet ya gitu. Sebenarnya ngasih juga nggak banyak sih Mas kalau di tol Mas. Oh nggak banyak. Nggak banyak. Cuma paling 5.000 10.000 sih. Ya pertemanan gitu. Pertemanan, kopi-kopi lah. Oke 5.000, tapi ya lebih plus kampas remnya kan ngerem, kan tambah gitu. Ya berarti itu nggak memberatkan. Nggak memberatkan. Oke. Cuma yang paling merasa memberatkan teman-teman pengemudi truk itu pungli yang sebelah mana? Kalau kita sih masalah pungli yang di ini Mas, yang di timbangan. Kalau memang punglinya timbangan itu kadang-kadang kita nggak bisa ngira gitu loh. Kadang-kadang oke mau di mail, kan mau di mail ke dinas sekian kita harus gini. Ada yang sampai kena ratusan ribu karena tonase macam-macam. Gitu loh. Jadi ada yang cuma kena sekian, ada yang sampai nggak mau di mail, tahu-tahu tilang. Gitu loh. Jadi kalau saya lihat di daerah Batang itu kan kalau pas buka ya, saya lihat saya pernah berhenti di situ, nyoba berhenti. Soalnya 2 kali saya kena, ngosok yang lain nggak ketilang, aku tilang terus gitu kan. Tak lihat kan, yang ini keluar lolos, ini keluar tak tanyain supirnya lolos. Berarti perbandingannya ternyata 10-1. 10 truk diloloskan, 1 ditilang. Atau mungkin pernah ketilang 2 kali? Ya ketilang 2 kali. Atau mungkin nggak tahu passwordnya? Nggak tahu passwordnya mungkin.
Mungkin saya pas lewat pas urutan ke 10. Pas urutan ke 11 gitu. Tapi sebenarnya teman-teman kan tahu aturannya, tonasenya ada, atau mungkin teman-teman lebih banyak nongkrong dengan mungkin teman-teman lantas untuk memberikan edukasi lagi. Kalau teman-teman sopir Mas, sama lantas itu ibaratnya kayak ketemu jin apa gitu loh Mas. Takut mereka. Loh, jadi malah membantu kan, digosok gitu. 3 permintaan gitu kan. Kalau saya di Klaten sih kebetulan kita hubungan dengan lantas romantis. Romantis, tapi rata-rata driver truk itu kalau ketemu mobil putih takut, kan, gitu. Takut dulu. Atau mungkin karena salah dulu. Ya, mungkin itu juga sih. Atau salah dulu, atau mungkin makanya kan akan lebih baik jika ada komunikasi. Nah, itu tadi edukasinya perlu ya. Paling enggak biar dikasih tahu passwordnya apa gitu. Gitu kan. Klakson 2 kali, Bapak. Oke, sementara gitu dulu.